Kalau diurutkan berarti wiridan kita dari mana, Bu? Dari Ki Khalil. Dari mana, Pak? Ki Khalil. Ki Khalil Bangkalan Madura. Saya urutkan sekarang biar kita tambah lebih mantap. Makanya kalau mengamalkan amalan itu tanya dulu siapa gurunya, sampai apa tidak, sambung apa tidak, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan Kiai Khalil Bangkalan. Semua tadi murid-muridnya tadi punya amalan, langsung ke Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan punya guru namanya Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten punya guru namanya Syekh Amin Qutbi. Syekh Amin Qutbi punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya guru namanya Syekh Ad-Dasuki. Syekh Ad-Dasuki punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya guru namanya Syekh Muhammad As-Sanusi. Muhammad As-Sanusi punya guru namanya Syekh Aduddin Al-Iji. Aduddin Al-Iji punya guru namanya Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi punya guru namanya Abdul Karim Asyarostani. Abdul Karim Asyarostani punya guru namanya Imam Ghazali. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu Salam Nabi Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah, la ilaha illallah. Orang kobar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Oh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad penuntun umat di dunia sampai akhirat. Banyaklah banyak baca sholawat agar diberi syafaat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
Rasulullah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad penuntun umat di dunia sampai akhirat. Banyaklah banyak baca sholawat agar diberi selamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah, la ilaha illallah, Sallallahu Nabi Muhammad, Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabatul ulama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para guru, wabil khusus Al Habib Saleh bin Thohir Ba'abud, Al Habib Abdullah Al Haddad, Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolres, seluruh jajaran pemerintah yang saya hormati, Ustadz Saifuddin, Sahibul Bait, Ustadz Mukhlis, para bapak, para ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya dapat bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus majlis minaz zulumati ilan nur. Semoga kita sekalian telah dikumpulkan dengan Rasulullah. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Saya tanya Bu, tadi Ustadz Saifuddin mimpin bacaan apa Bu? Bacaan apa Bu? Selawat. Tadi Ustadz Saifuddin memimpin bacaan yang pertama membaca Bismillah, yang kedua membaca Ismillah, yang ketiga membaca sholat. Mohon izin saya berdiri, tak wakil saya berdiri. Nah kalau kayak gini kan kelihatan yang belakang. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Sallallahu Muhammad. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kenapa yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim? Sebelum saya terangkan maulid, kenapa yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Bacaan yang dibaca oleh Ustadz tadi itu bukan bacaan abal-abal, bukan bacaan abal-abal. Karena bacaan yang abal-abal itu adalah bacaan yang tidak ada sanadnya. Kalau ada sanadnya berarti bacaan itu bacaan yang sahih, bacaan yang benar.
nasihatnya ini saya kasih tahu biar kita lebih mantap lagi. Kenapa kita kok suruh membaca bismillah, istighfar, sholawat? Bismillah, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ijazah dari Kiai Hasan Sepuh, namanya di Genggong. Di Genggong itu ada ulama hebat namanya Kiai Hasan. Amalannya bismillah. Saya barusan ngobrol dengan Pak Wakil Bupati, beliau menyampaikan kepada kami, Gus, saudara-saudara saya mondok di Genggong semua. Dan kebetulan Al-Bagir ini juga termasuk menggantikan kiai di sana di Genggong. Bacaan bismillah itu dari Kiai Hasan Sepuh Genggong, langsung dari Kiai Khalil Bangkalan. Dari mana, Bu? Kiai Khalil. Istighfar itu datangnya dari Sidogiri. Sidogiri ini datangnya juga dari Kiai Khalil. Salawat itu datangnya yang sallallahu alaihi Muhammad dari Lirboyo. Lirboyo itu pondok saya. Pondok saya pendirinya Kiai Abdul Karim Lirboyo. Kiai Abdul Karim Lirboyo muridnya Kiai Khalil. Amalan ini ada di mana? Amalan ini ada di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pendirinya adalah Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari, muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini mau maju, mari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, kalau diurutkan berarti wiridan kita dari mana, Bu? Dari Kiai Khalil. Dari mana, Pak? Kiai Khalil. Kiai Khalil Bangkalan Madura. Saya urutkan sekarang biar kita tambah lebih mantap. Makanya kalau mengamalkan amalan itu tanya dulu siapa gurunya, sampai apa tidak, sambung apa tidak, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan Kiai Khalil Bangkalan. Semua tadi murid-muridnya tadi punya amalan, langsung ke Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan punya guru namanya Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten punya guru namanya Syekh Amin Qutbi. Syekh Amin Qutbi punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya guru namanya Syekh Ad-Dasuki. Syekh Ad-Dasuki punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya guru namanya Syekh Muhammad As-Sanusi. Muhammad As-Sanusi punya guru namanya Syekh Aduddin Al-Iji. Aduddin Al-Iji punya guru namanya Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi punya guru namanya Abdul Karim Asyarastani. Abdul Karim Asyarastani punya guru namanya Imam Ghazali. Ini ibu-ibu tepuk tangannya nggak semangat ya. Apalagi mic-nya agak error ini dari belakang, nggak pada dengar. Dengar nggak, Bu? Dengar nggak dengar? Bu, yang hafal kayak gini nih, Bu, se-Indonesia cuma ada 2. Pak Wakil ada 2. Satu di Jakarta, yang nomor 2 ini Pak orangnya. Makanya Pak Wakil tadi bilang sama saya, Gus, saya minta jadwal. Siap Pak Wakil. Jadwalnya bulan Isra Mi'raj insya Allah. Saya sampaikan Pak Wakil, kalau undang yang kayak gini di Jakarta Pak Wakil itu 50 juta. Enggak, kalau saya enggak usah. Enggak usah, Pak. Separuhnya enggak apa-apa. Mohon maaf, Pak. Jangan dimasukkan hati, Pak. Masukkan amplop aja. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita sering mendengar ada namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali. Kenapa kita sering menyebut Imam Ghazali?
karena Imam Ghazali itu adalah sanadnya, jalurnya kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal. Bu, kalau ditanya ibu madhab tasawufnya siapa? Jawab Imam Ghazali. Imam siapa, Bu? Kalau dalam bidang fikihnya Imam Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dalam bidang fikihnya Imam Syafi'i, tapi kalau dalam bidang tasawufnya namanya Imam Ghazali. Alhamdulillah. Imam Ghazali punya guru namanya Imam Haramain. Imam Ghazali punya guru siapa, Bu? Namanya, Bu? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo, Bu. Fokus enggak, Bu? Ini karena mic-nya kurang jelas jadi suaranya kurang fokus. Tapi nggak apa-apa. Yang penting antara hati dan hati. Imam Ghazali punya guru namanya Imam Haramain. Imam Haramain punya guru namanya Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani punya guru namanya Abdullah Al-Bahili. Abdullah Al-Bahili punya guru namanya Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari punya guru namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai punya guru namanya Ibrahim An-Nadhaf. Ibrahim An-Nadhaf punya guru namanya Abu Hudal Al-Alaf. Abu Hudal Al-Alaf punya guru namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid punya guru namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha punya guru namanya Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali punya guru namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, nyambung enggak, Bu? Nyambung sampai mana, Bu? Nyambung sampai mana? Sampai Kanjeng, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakin apa tidak mengamalkan amalan itu? Yakin apa tidak? Kira-kira tanpa ikut Kanjeng Nabi, seumpama tanpa mengamalkan amalannya Kanjeng Nabi, seumpama malam hari ini ibu-ibu meninggal semua, seumpama saya malaikat Israel tukang mencabut, kira-kira lebih. Tapi seumpama saya malaikat Israel, Bu, malam hari ini, Bu, insya Allah beres semua. Seumpama, Bu, malam hari ini kiamat, kira-kira ibu ini punya potongan surga apa punya potongan neraka? Pak, kira-kira kalau Bapak meninggal surga apa neraka, Pak? Neraka. Mohon maaf, Pak, kalau dilihat potongan-potongan yang hadir ini nggak ada potongan surga sama sekali. Tapi nggak apa-apa, nggak punya potongan apa-apa, nggak apa-apa. Besok kita numpang ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, pilih. Ibu, saya bicara sama Ibu. Pak Wakil Bupati di sini. Saya megang uang. Bu, ini ada uang 1.000. Pak Wakil Bupati bilang, Bu, ini ada uang 10 juta. Tapi saya ngomong juga, Bu, 1.000 tapi barokah. Pak Wakil Bupati ngomong, Pak, ini nggak barokah. Pilih yang mana? Cuman anu, Pak. Seumpama, Pak. Kira-kira pilih yang 1.000 apa 10 juta? Pret. Allah satur.
Halo, halo. Lamasan. Tes. Saya pengajian di Kalimantan Barat ini yang hadir banyak sekarang, pejabat banyak yang hadir, tapi mic-nya Masya Allah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Muhammad. Bu, pilih yang 1000 yang saya kasih. Saya bilang, Bu, ini baru. Tapi waktu saya bilang juga, ini nggak pakai barokah. Seumpama loh. Mohon maaf. Seumpama. Kira-kira pilih yang mana? 1000 apa 10 juta? Yes, percaya. Percaya sedikit, nggak percayanya banyak. Seumpama sekarang, seumpama ada pondok pesantren dibangun, seumpama ada pondok pesantren dibangun. Terus Ustadz Saifuddin bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada pondok pesantren mau dibangun. Kira-kira ibu-ibu ngambil dompet, ngena 100.000, masuk kotak apa masuk lagi? Masuk Beb, potongan surga Beb. Potongan surga 100.000 masuk lagi. Ngambil lagi Bu 50.000, masuk surga apa masuk masuk surga. Masuk kotak apa masuk lagi? Masuk masuk lagi. Ya sudah, ngambil lagi 2.000. Nah, nih bapaknya bilang, masuk kotak apa masuk lagi yang kompak? Masuk kotak. Berarti Beb, surganya orang-orang cuman harganya cuman 2.000. potongan surga. Contoh yang terakhir, contoh yang seumpama Ustadz Mukhlis, mana Ustadz Mukhlis? Oh, iya. Ustadz Mukhlis bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini ada pengajian yang datang Gus Dewa. Kira-kira datang enggak Bu? Datang enggak Bu? Datang enggak datang? Tapi bareng dengan itu Pak Camat juga ngomongkan hari ini ya ibu-ibu pembagian uang BLT. Ini satu-satu saya gojlok. Kira-kira memenuhi undangan saya apa undangannya Pak Camat? Pak Camat. Pak Camat. Bu, tega sampean. Saya jauh dari Probolinggo loh Bu. Saya ini Bu datang ke sini menggagalkan 3 undangan, 1 di Lampung, 2 di Aceh, ketiga di sini milih Pak Camat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kira-kira kalau melihat seperti ini, jenengan potongan surga apa neraka? Neraka. Bagus. Jujur. Tapi nggak apa-apa Bu, meskipun potongan-potongan tidak begitu potongan surga, tapi kalau punya sangat nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka besok Kanjeng Nabi manggil muridnya sampai muridnya, sampai kepada kita ditarik oleh Kanjeng Nabi, namanya numpang ke Kanjeng. Enak nggak Bu numpang? Kalau sudah numpang nggak perlu foto, nggak ditanya foto, nggak ditanya. Pak Wakil juga mau numpang, mau numpang juga. Pak Camat mau numpang juga, boleh Pak. Tapi saya duluan Pak. Numpang ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu nggak
Nggak usah cari kemana-mana, tapi niatlah kalau ada acara pengajian, ada acara maulid, ada acara istighosa, ada acara zikir, niatnya satu, numpang ke Kanjeng. Enak nggak Bu orang numpang Bu? Enak nggak enak? Enak. Nggak punya beras, nggak punya bensin, nggak punya minyak, Mas, nggak punya rokok, nggak punya istri. Dari tadi yang saya dengarkan suaranya itu kok ibu-ibu ya, ibu-ibu itu suaranya. Nggak, saya masuk dari tadi Pak, masuk pertama kali sambil lihat, cek Ustaz, para kiai cek lihat semua, para habaib, Pak, yang ibu, bapak-bapak apa ibu-ibu? Kenapa kok gemuk? Karena tiap hari akhirnya suaminya kurus mati. Bapak kalau nggak percaya, mohon maaf nggak apa-apa guyon beb ya. Nggak, hanya lihat dua bangsa ini ngurus sama lemah. Tapi ibu-ibu masya Allah, makanya ibu mulai sekarang biar barokah, biar boleh numpang Kanjeng Nabi, jangan banyak ngomong. Biasanya kalau banyak ngomong itu biasanya mulutnya maju sedikit. Mulai sekarang dikurangi. Jadi kalau ditanya orang satu jawabnya juga sah. Biasanya ibu kalau ditanya satu jawabnya berapa Bu? Coba kalau Pak Camat ditanya satu jawabnya satu. Dari mana Pak Camat? Kantor. Mau kemana Pak Camat? Coba ibu-ibu ditanya, Bu dari mana Bu? Dari pasar. Tahu gak Pak Musa sekarang? Ini sekali bawang naik, cabai naik, beras naik. Saya tadi ketemu Pak Ustaz malu. Pertanyaannya berapa Bu? Jawabannya berapa? Mulai sekarang kalau ingin berkah kayak bapak-bapak pendiam saja. Kalau tempat tidur, diam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai sekarang bismillah niat numpang ke Kanjeng, niat ikut ke Kanjeng. Siapapun yang ikut ke Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Mereka yang mencintaiku, kata Kanjeng Nabi, kelak akan berkumpul denganku di surga. Amin Allahumma amin ya rabbal sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang saya terangkan agak serius sedikit. Bu, Ibu, Bu, ini kata Jawa, Madura, apa Indonesia? Hah? Jawa apa Madura? Hah? Marah, berpau. Oh Madura. Saya Madura. Jawa saya juga bisa Bu. Saya ini aslinya Bu dari Jawa, tapi istri saya orang Madura. Waktu pertama kali ketemu nggak bisa ngomong apa-apa, lain bahasa. Jadi kalau saya minta sesuatu cuman akad. Tahu Pak akad itu apa jenenge Bu? Kedip. Jadi kalau saya makan, kalau saya minum, paham. Kalau saya minum es teh, paham. Alhamdulillah barokahnya
Jadi sekarang saya sudah punya anak 4. Gitu Pak. Jadi cuman kedepan tok ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Pernah dengar nggak Bu ada orang ngomong pikir-pikir solawat seperti ini? Yang namanya Maulid Nabi dikatakan sesat. Pernah dengar? Pernah dengar? Bu, saya tanya, kira-kira Maulid itu isinya apa? Yang pertama baca sholawat, betul? Kira-kira zaman Kanjeng Nabi ada sholawat nggak? Ada nggak? Yang kedua nasihat, tausiah. Kira-kira zaman Kanjeng Nabi ada nasihat nggak? Ada. Kedua makan. Nanti ada makan nggak? Nggak khawatir, nggak ada. Kan sudah pada menerangkan makan ini. Karena begini Bu, datang ke acara maulid itu kalau makannya dibacakan maulid sampai ke perut, maka makanan itu akan yaqtaribu wala yastaqiru, tidak akan diam, muter. Kalau katanya orang Madura, aglubuk itu kalau sate. Kalau cuma roti Mas, agluser. Makanya lihat nanti telur apa sate. Kalau sate aglubuk, kalau telur apalagi dipotong jadi 3 agluser. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Imam Ma'ruf Al-Qarqi, makanan. Saya terangkan makanan dulu takut nggak ada ini. Katanya Imam Ma'ruf Al-Qarqi, makanan yang dibacakan diadakan di acara maulid yaqtaribu wala yastaqiru, tidak akan pernah diam, dia akan memintakan ampun kepada Allah. Tidak mau makanan itu menang, terus muter, besok pagi keluar. Tandanya kalau sudah keluar hatta yalfira li'ajilihi, maka orang yang makan makanan itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Sampai datang makan di acara maulid dapat pahala. Makanya nanti kalau makan banyakin, kalau perlu piringnya bawa pulang. Orang sekarang kan gitu, oh katanya Pak Kiai barokah, piringnya bawa pulang katanya ngalah berkah. Repot Bu, santri sekarang itu repot. Saya punya santri datang ke saya, Gus apa? Anu serban jenengan bagus Gus, mau ngalah barokah. Oke, tas serbannya. Mari gini Gus, jubahnya bagus, diminta jubahnya. Katoknya habis Bu, nggak punya apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, maka sampaikan. Ingat, sampaikan satu kata dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kullu muhdatsatin, setiap hal yang baru. Maulid ini nggak ada di zamannya Kanjeng Nabi. Jenengan tanya ulama siapa saja, Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan maulid. Zamannya sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga tidak ada maulid. Betul. Tapi Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza kana la yukhalifu syai'an minal Qur'an wal hadis wal ijma' wal qiyas fahuwa muhdatsatun ghairu madmumah. Segala sesuatu yang baru selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, maka sesuatu itu adalah perkara baru yang baik. Saya tanya, baca sholawat baik apa tidak? Baik apa tidak? Ngaji baik apa tidak? Tausiah baik apa tidak? Makan baik apa tidak? Sangat. Maka karena dari itulah tidak ada yang tidak melanggar syariat. Kata Imam Syafi'i, segala sesuatu yang baik
yang baru, yang tidak melanggar syariat, hukumnya hukumnya Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, kalau tadi boleh numpang ke Kanjeng Nabi, saya tanya, cinta Kanjeng Nabi? Siap. Cinta Kanjeng Nabi, Pak? Cintanya sebesar apa, Pak? Kalau cinta kepada Kanjeng Nabi mestinya tahu. Saya ingin tanya, sahabatnya Kanjeng Nabi yang dijamin masuk surga ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada 9. Oh, 90. Ada 10. Saya sebutkan, Bu, biar barokah manfaat. Amin. Amin Allahumma. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Abi Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada berapa? Kok gak ada yang tepuk tangan? Sulit ini ngapalkan. Saya kemarin diundang di Kejaksaan di Surabaya itu, saya nyebutkan kayak gini, tepuk tangan semua. Di sini nggak ada yang tepuk tangan sama sekali. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya ulangi lagi, karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memperingati kelahirannya Kanjeng. Kalau dulu saya sering mencontohkan, ibu-ibu tahu namanya donat? Tahu nggak donat? Donat itu yang bentuknya bunter, terus tengahnya kan gitu, Pak ya. Donat di sini kan sama, Pak ya. Bentuknya bulat, tengahnya. Kenapa sampai ketawa, Pak? Kok kayaknya kalkulator error semua ini. Saya tanya, donat zamannya Kanjeng Nabi ada nggak? Tidak. Tapi donat itu isinya apa lagi? Oh iya. Isinya Kalau ngomong isinya tepung, isinya gula, zaman Kanjeng Nabi juga ada tepung, zaman Kanjeng Nabi juga ada. Oleh karena itu baik orang mengatakan maulid itu mengatakan tidak baik karena dia tidak ngerti isinya mau. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, kemarin ada yang tanya sama saya, di mana Mas? Sebelum di Sanggol itu di mana? Sungai Duri. Ada yang tanya gini sama saya, dia mualaf, dia baru masuk Islam, terus tanya, pertanyaannya gini, terus saya ingin tanya, apakah benar dalam agama Islam itu boleh mentransfer pahala? Jadi saya yang melakukan, bapak saya yang meninggal, boleh apa enggak pahala sedekah yang saya lakukan tak kirimkan kepada orang yang sudah meninggal? Cara bahasa kita tahlilan. Ngerti tahlilan? Di sini tahlilan kalau orang meninggal berapa hari? 7 hari juga? Oh sama. Ada yang tanya sama saya, dia mu'alaf. Orang Sungai Duri ini mu'alaf. Kalau yang Sanggauledo, aduh tambah banyak lagi yang tanya. Ini yang mu'alaf ini tanya sama saya. Saya jawab, Pak, sampean dengar dari siapa? Saya dengar ada orang mengatakan tidak mau maulid dan tidak mau tahlil. Saya jawab, tidak maulid tidak apa-apa, tidak tahlil juga tidak, karena tahlil dan maulid tidak Saya ulangi, orang tidak tahlil dosa enggak? Orang tidak maulid dosa enggak? Tidak dosa. Yang jadi masalah hanya satu, ketika dia mengatakan maulid sesat,
tahlil sesat. Ini yang masalah. Nggak tepuk tangan lagi. Mana ada pengajian suruh tepuk tangan. Ini kalau bahasa Maduranya Mas, ngosok Mas. Iya betul, orang nggak tahlil nggak apa-apa. Saya ketika ditanya, saya ini di bagian aswaja, ketika ditanya, Gus ada orang nggak mau maulid, nggak apa-apa. Orang nggak mau tahlil nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali ngomong tahlil itu bid'ah, kirim pahala itu bid'ah. Saya bacakan dalilnya. Ini pesanannya ini Ustadz Saifuddin. Dengan baca zikir tadi dikirimkan, ya Allah saya baca zikir, ya Allah saya kirimkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal, ya Allah saya punya uang 100.000, ya Allah saya kirimkan kepada orang tua saya. Sampai apa tidak? Ternyata pertanyaan ini sudah ditanyakan para sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulita. Kanjeng Nabi, ibu saya ini meninggal mendadak. Namanya orang meninggal mendadak, sempat wasiat apa tidak Pak? Tidak sempat wasiat. Ada orang malamnya sehat, lari-lari, paginya mati. Kan malamnya nggak sempat wasiat. Ya kalau sakit dulu, sakit, kurus, mati. Mungkin dia sempat wasiat. Tapi ini udah orang malamnya sehat, paginya mati. Pas sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, lau tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kanjeng Nabi, kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai Kanjeng Nabi? Apa kata Kanjeng Nabi? Ketika para sahabat bertanya, ini hadis bukan hadis yang biasa-biasa. Ini hadis tertera dalam kitab namanya Sahih Bukhari. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apalah ajrun, apakah dapat pahala? Kata Kanjeng Nabi, na'am, ibu kamu dapat pahala walaupun kamu yang percaya Kanjeng Nabi? Percaya Kanjeng Nabi? Kalau percaya Kanjeng Nabi, yakinkan mulai sekarang bahwa amalia ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan tuntunannya Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Guys, ini sudah setengah jam lebih, hampir 45 menit. Sebelum saya tambah lagi, saya biasanya di tempat-tempat yang lain ini saya buka tanya jawab. Silakan yang mau tanya. Nanti kalau tidak ada, saya tambah lagi keterangannya. Biasanya bapak-bapak kalau di Sanggau Ledo tadi malam itu sampai berpuluh-puluh orang yang bertanya. Cuman saya aja nggak kuat menjawab pertanyaannya karena terlalu banyak. Saya harap di sini bapak-bapak yang punya pertanyaan tidak perlu malu, silakan ditanyakan. Allahumma sholli ala Muhammad.